Halo guys, jumpa lagi di channel Macam Manga ya. Jadi kali ini gue mau nge-review salah satu komik yang sering kalian request ya. Manga itu adalah ini dia, Vagabond ya. Jadi manga ini cukup rumit ya buat gue. Ini adalah bisa dibilang manga, salah satu manga yang paling gue suka. Dan juga sekaligus manga yang paling gue benci ya. Kenapa seperti itu? Ya seperti biasa deh ya, kita mulai aja bahas dari covernya dan lain-lain ya, seperti biasa ya, menggunakan ini yang versi level komik ya. Jadi komik Vagabond ini itu sebenarnya udah sangat-sangat lama ya. Ini itu gue beli kasarnya volume satunya itu, kalian bisa lihat nih ya. Ini itu sudah rada-rada menguning ya. Karena volume satunya ini terbitnya itu seingat gue ini ketika gue kelas 2 SMA atau enggak ya tahun 2005 ya tahun 2005-an gitu tahunnya. Jadi memang ini bilang sudah lama ya, dan harganya itu waktu itu 15 ribuan ya 15 ribuan, dan 15 ribu itu kedengarannya sekarang itu murah banget, tapi perlu gue kasih tahu zaman di tahun 2005 gitu harga komik itu masih sekitar 10.000 atau 9.000 kalau nggak salah. Cuma karena Vagabond ini termasuk salah satu yang wow cetakannya ketika saat itu ya, makanya harganya ini 15.000 ya, kasarnya cetakan level komik lain seperti 20th Century Boy yang terbit di kurun waktu ya sekitar waktu yang sama itu 12.500 gitu. Apa yang membuat Vagabond ini keren banget zaman tersebut? Karena ya seperti kalian bisa lihat ya, ini itu ada halaman berwarnanya ya. Di zaman itu, di tahun tersebut, kayaknya cuma Vagabond yang punya kualitas begini, berwarna gini, pakai kertas majalah gini. Walaupun ya ini masih, apa tuh kasarnya, masih pakai kertas koran gitu ya. Tapi serius deh, kertas koran waktu tahun tersebut itu bagus ya. Kertas korannya bisa dibilang ini adalah ya setingkat sama kertas book paper menurut gua, yang letoy tapi ya, bukan kertas book paper yang beneran gitu. Makanya kenapa gue suka komplain tentang letoy ya, karena ya itu gitu harusnya. Nah ya, jadi di Indonesia sendiri ini itu sudah terbit sebanyak 37 volume ya. Sedangkan gue itu nggak beli sampai 37, gue itu cuma punya sampai volume 33. Kenapa? Nanti bakal gue jelasin lebih lanjut ya. Intinya di Jepang sendiri ya, komik Vagabond ini itu terbitnya pertama kali itu tahun 1998 ya. Jadi wow gitu ya, beda berapa itu 1900? Beda 7 tahun baru terbit versi Indonesianya gitu ya. Jadi terakhir kali terbit ini itu di Jepang tahun 2015. Jadi udah 8 tahun sang sensei Inoue Takehiko itu hiatus. Ya tidak melanjutkan manga ini gitu ya. Sedih banget deh pokoknya ya. Ini salah satu manga yang bener-bener nanti bakal gua bahas lebih lanjut. Cuma ini kan sekarang itu kasarnya udah nggak ada ya versi barunya, versi segelnya gitu udah nggak ada. Jadi ya kalau kalian mau beli itu ya pilihannya cuma beli versi bekas. Kalau mau beli versi baru ya jelas bisa beli yang versi dari Viz Media ya, omnibusnya itu kualitas cetakannya bagus, tapi kendala lainnya adalah susah buat melengkapinya ya, karena ada volume yang bolong-bolong gitu ya. Siap-siap aja kalau mau hunting di Sinar Starbook ya, karena mereka kadang-kadang nyediain volume yang bolong-bolong tersebut, tapi bener deh, susah banget, brutal banget itu. Perang memperebutkan Vagabond di Sinar Starbook itu susah banget gitu. Jadi ya ini gitu, beli bekas bisa jadi pilihan, tapi harganya banyak yang nggak ngotak ya. Kebanyakan barusan gua cek ya, jual volume 1 sampai 37 itu harganya tau nggak berapa? 2.400.000. Gila sih ya. Kalau kalian emang benar-benar suka Vagabond, mendingan beli yang versi Viz Media sekalian kasarnya gitu. Dibanding kalian beli versi Indonesianya, kasarnya itu terdapat sensor, kertasnya kertas koran. Kalau kertas yang Viz Media itu yang omnibusnya gue akuin itu bagus. Ya gue nggak punya, tapi gue udah pernah pegang. Karena kebetulan waktu itu di Periplus udah ada yang kebuka, gue pegang, wah kualitas kertasnya bagus gitu ya. Bukan kertas book paper seperti biasanya kayak ada licin-licin gitu deh ya. Intinya bagus kualitas cetakan yang Viz Medianya gitu ya. Gitu. Kalau yang versi Indonesia sendiri bisa gue bilang
Ini sangat bagus ketika zamannya ya. Bagian sampingnya seperti ini tuh. Ya. Tuh, gini ada rangkuman ceritanya. Tuh. Ya, gitu ya. Jadi seperti yang kalian lihat ya, tadi udah lihat kan masing-masing covernya udah gue kasih lihat, gambarnya sih udah bagus ya. Gambar covernya nggak usah diraguin lagi, unik di tiap covernya. Sekarang gue mau bahas lebih lanjut tentang artworknya. Oke, jadi artworknya Vagabond itu bisa gue bilang salah satu yang terbaik, kalau bukan yang terbaik yang ada di dunia manga. Kalau kalian tanya ke gue sih, gue cenderung lebih suka Berserk. Kenapa? Bukan karena Berserk gambar lebih bagus. Kalau gambar perorangan gitu, gue lebih bilang ini lebih bagus Vagabond. Cuma kalau Berserk itu gambarnya kan fantasi, ada kayak gambar naga, monster. Itulah yang membuat gue lebih suka Berserk dibanding Vagabond. Cuma kalau secara karakter, gambar-gambar orangnya gitu, Vagabond itu gila banget. Kalian bisa lihat ya. Bisa dibilang ya, setiap panel itu seni. Waduh, gila lebay banget ya. Bukan lebay sih, cuma emang gambar itu bagus ya. Sang sensei itu melukis ini, kalau nggak salah gue pernah baca, dia itu bukan pakai pena biasa ya, seperti pakai kuas air gitu ya, cat air gitu. Kalian lihat ya nih gambar berwarnanya. Ya, ini udah epic banget sumpah gambarnya ya. Dan Vagabond itu sangat jauh dari kesan anime ya. Kalau anime kan matanya belo-belo, ya begitu sih tipe ya. Mukanya nggak realistis. Kalau Vagabond ini kalian bisa lihat aja nih gambar matanya. Gambar matanya aja udah wadaw. Udah realistis banget kayak manusia. Lihat, kalian lihat nggak gambar ini? Kuda ini. Gila banget, udah bener. Nah, ini gambar karakter utamanya. Lihat, matanya, hidungnya, semuanya proporsional. Kalau kalian bilang gambar ini jelek, ya gue nggak tahu lagi harus gimana. Kalian lihat lah. Lihatlah ini gambar-gambarnya lah. Ya, ini udah kata gue juga. Makanya gue bilang setiap panel itu seni itu bukan lebay ya. Tuh, ada gaya gambar yang ini, siluet ini. Ini benar-benar luar biasa banget itu. Terus kayak gini ya, ini kayak lagi ngegambarin, lagi terlentang. Lihat digambarin rumputnya. Ini gila sih emang ini manga ini bagus banget gambarnya ya menurut gue ya. Dan kalau kan ini kan cerita tentang samurai ya. Jadi pasti syarat dengan kekerasan. Dan kalian bisa lihat ini ya. Adegan battle itu memang rada-rada brutal gitu tuh. Diambil kepalanya cedrok. Udah pasti bucat ini kepalanya gitu ya. Gitu. Terus seperti ini tuh ya. Jadi ini sangat-sangat tegang gitu adegannya gitu ya. Tuh dilempar batu. Cerok. Pecah kepalanya. Jadi ini emang manga yang penuh dengan kekerasan gitu ya. Tuh lihat tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Kualitas gambar pas pertarungannya itu sadis tapi realistis ya. Jadi nggak bukan yang sadis disengaja-sengajain sadis gitu. Tapi emang ya begitu gitu. Keren banget gitu ya alurannya gimana. Dan karena ini manga samurai gitu ya. Jadi bisa gue bilang ini adegannya benar-benar sangat realistis gitu. Flow-nya itu sangat bagus. Gitu ya, seperti mana sebentar gue ambil dulu volume 4. Bukan volume 4, volume berapa ya yang tadi? Nah, ini ya. Ya, ini adegan pertarungan 1 lawan 1. Ini penggambaran battle itu sangat-sangat seru gitu dan detail kan kayak ini. Kayak samurai lagi berkelahi ini. Ini jujur, gue baru tahu fungsi apa tuh itu pedang ya. Pelindung pedang itu dari manga ini ketika waktu masih SMA. Ternyata itu buat melindungi tangan kita. Tuh, kayak ini. Kan kalau pedang kayu gini nggak ada kayak buletannya kan. Ini digoret, putus jari kalian. Tuh, ini detail pertarungannya gini tuh. Dari dia menyadari bahwa tangannya akan segera dipotong atau apa. Ini bener-bener pelukisannya itu sangat-sangat epic. Bener-bener setara dengan Berserk deh. Gila, Berserk juga sangat detail banget ketika si Guts masukin apa tuh bola meriam ke tangannya atau apa, itu betul-betul detail. Sama dengan manga ini ya, bener-bener mantap abis ya buat gambar dan adegan pertarungannya udah nggak ada lawan lah, 2 komik yang gue sebut barusan gitu ya. Ini udah wow, hebat banget gitu ya. Cuma kalau versi Indonesianya ada sedikit masalah. Apa coba? Seperti yang bisa kalian lihat, seperti biasa. Sensor. Dari zaman dulu memang tidak berubah ya sensor Indonesia ya. Di Vagabond ini banyak banget adegan-adegan
yang terlarang ya. Cuma jujur, walaupun adegannya digambarin cukup detail kayak gini tuh, ketika si orang ini ngelihat isi dari, ya inilah ya, gue nggak mau ngomong ini, lihat ekspresi mukanya ini sangat-sangat konyol, tapi ya ini tuh kayak menggambarkan ekspresi yang ya bisa dibilang sebenarnya gitu ya, kalau insting seorang laki-laki atau apa, ya ini gambarnya goblok banget bener. Tapi serius, ini gambar seperti ini nggak terkesan cabul menurut gue ya. Karena emang ini kayak, kita bisa mengerti banget keadaannya gitu. Kayak pria desa, kampungan, baru pertama kali ini si goblok Matahachi ini ngelihat cewek kasarnya semantap si Oko ceritanya ya. Kalau di volume satunya, padahal dia nggak mantep-mantep banget kalau dia gambar. Cuma ya intinya, penggambarannya itu luar biasa banget ya. Di manga ini itu sangat jauh dari kata naif lah apa. Jadi sangat gila ultra realistis manga ini tuh. Itu yang bener-bener gue suka gitu ya. Gitu ya. Penggambarannya juga, ekspresi Matahachi yang sangat tolol ini, ekspresi ini orang-orang sangat-sangat bodoh gitu. Dan ini adegan yang paling kocak gitu. Dulu waktu gue SMA kelas 2 baca ini tuh gue ketawa ya. Orang-orang ini, si Takezo lagi ngebantain orang-orang ya. Sempet-sempet si Matahachi. Waduh. Goblok banget bener. Nah, ini ada sensornya kalau nggak salah ya. Ya intinya, tapi serius deh, walaupun ada beberapa gambar yang seperti itu, ini nggak terkesan murahan, tapi malahan jadi pengen nabok orang yang melakukannya gitu. Itulah hebatnya Vagabond itu ya. Artworknya itu benar-benar terasa seperti mengalir, seperti kuas air. Aduh, apa sih? Pokoknya intinya artworknya bisa gue bilang 10 dari 10. Mantep. Oke? Nah, sekarang kalau ceritanya tentang apa sih kok Vagabond ini bisa sangat-sangat heboh? Nah, Vagabond ini sebenarnya menceritakan tentang, kalian pasti tahu ya kalau penggemar Jepang itu yang namanya Miyamoto Musashi ya. Jadi, ya sebenarnya dia itu ada ya, katanya sih tokoh dalam sejarah ya. Cuma memang kalau yang dari, ada juga yang bilang dia itu hanya mitologi gitu ya. Ya bukan mitologi sih, kayaknya mungkin kayak dilebay-lebayin, ibaratnya kayak apa tuh, perang 3 kerajaan aja, Lubu, Guan Yu gitu kan, kasarnya ini Lubu kuat banget, dibesarkan sama serigala kalau legendanya atau apa ya, seperti itulah kasarnya Musashi gitu ya. Cuma ini tuh intinya berdasarkan novel karyanya Eiji Yoshikawa ya. Jadi di novel tersebut ya pasti udah ada penambahannya gitu ya. Jadi yang menceritakan si Musashi ya. Si Musashi itu aslinya itu namanya Shinmen Takezo ya. Cuma dia ganti nama jadi Musashi. Gitu. Nah, kenapa? Baca aja sendiri lebih lanjut lah ya. Nah, di manga ini itu jadi di volume 1 sampai 13-nya ini ya. Volume 1 sampai 13 ini menceritakan tentang kehidupan si Musashi ya, dari umur 17 tahun sampai umur sekitar 20-an ya, intinya sampai dia menjadi cukup terkenal. Ya, ini sangat menarik sekali diikuti ya kehidupan dia. Perkembangan karakter juga bagus banget ya. Dari dia bocah gimana ya, bocah berandalan, sok tahu gimana, akhirnya nanti jadi seperti orang yang bisa berfilosofi juga gitu. Jadi ada perenungan hidupnya gitu ya. Nah, ya ini intinya perkembangan karakternya nggak lambat intinya, tapi ya intinya bagus banget lah ya. Gitu ya perkembangan karakternya menurut gue ini ya Vagabond ya. Nanti di volume 14 sampai 20 itu nanti ini bakal menceritakan tentang rivalnya Musashi. Kalian sepertinya udah tahu juga ya, namanya Shikojiro ya. Nah, Shikojiro ini diceritain juga tuh dari kecil, tuh remaja. Bahkan si Musashi aja nggak diceritain dari bayinya gimana ya. Cuma ini Kojiro diceritain. Cuma ini serius deh, ini manga ini walaupun kasarnya ini yang hebat ya. Kasarnya kan 1 sampai 13 ya. Pas berganti ke volume 14 cerita tentang Kojiro, tetap seru juga dong. Parah gitu. Jadi ini Vagabond ya, Vagabond tentang seperti itu. Vagabond itu kan pengembara gitu ya. Jadi ini cerita tentang pengembara. Jadi ini nggak berfokus pada Musashi. Setiap karakternya itu dijelasin ya. Nanti ada ketemu kayak biksu namanya Insun. Nanti diceritain masa lalunya apa. Jadi penggambaran ceritanya itu sangat-sangat detail dan bagus gitu ya. Nanti dimulai volume 21 sampai seterusnya balik lagi nyeritain si Musashi ya, hingga
nggak tahu hingga apa ceritanya, karena kan seperti yang udah gue bilang tadi, volume 37 stop dan nangislah gue gitu ya. Sensei tolong lanjutkan manga ini gitu ya. Nah, jadi intinya itu ceritanya itu benar-benar bagus ya walaupun dijadikan manga ya, dan walaupun kasarnya diadaptasi dari novel gitu ya. Ceritanya itu berbeda dari novel ya. Contoh yang terbesarnya itu adalah Kojiro ya. Kalau si Kojiro itu di manga ini itu diceritakan sebagai lelaki yang bisu sekaligus tuli ya. Ya bisunya itu karena tuli, karena dia nggak bisa ngedenger ya, otomatis dia jadi nggak bisa ngomong juga gitu. Walaupun ada beberapa orang yang bisa ngomong walaupun tuli gitu ya. Cuma intinya ya begitu gitu di komik ini gitu ya. Jadi nah ya begitu dia tuh berbeda dengan novelnya. Nanti terus ada beberapa karakter juga, misalnya di novel karakter ini mati, di manga ini nggak mati atau nggak sebaliknya gitu ya. Jadi terdapat perbedaan ya. Jadi si Takehiko Inoue ini jadi sepertinya setelah baca novel dia menginterpretasikan versinya sendiri. Itulah yang menarik ya. Gitu. Jadi bener-bener deh, sumpah deh. Ini kalau kalian, walaupun kalian misalnya udah baca novel Musashi, menurut gue baca manga ini tetap seru-seru banget karena terdapat beberapa perbedaan. Malah mungkin bakal jadi lebih seru karena kalian bakal nyari gitu. Wih, bedanya apa aja nih? Gitu. Ya jadi intinya ceritanya juga bagus, dan yang terpenting ya ini itu cuma bukan bacaan ringan banget karena nanti ada kayak beberapa pertanyaan hidup gitu loh. Aduh, pertanyaan hidup kok kayak lebay, tapi emang kenyataan seperti itu juga. Kayak terdapat banyak filosofi lah di manga inilah gitu. Kayak ini nih, di volume 4 ini salah satu yang membekas gitu ya di hati gua ketika gua baca waktu SMA tuh. Jika hatimu terpaut hanya pada selembar daun, pohon jadi tak terlihat. Jika terpaut pada sebatang pohon, hutan tidak lagi nampak tuh. Waduh, jangan menambatkan hati pada apapun. Jangan ngelihat sebagian, lihatlah keseluruhan. Itulah yang dikatakan melihat. Oh my god, dalam banget coy. Dan yang kayak gini tuh banyak ya. Bukan cuma kayak gini doang, bukan satu momen doang, bukan kayak momennya cuma kayak Naruto. Tidak, aku akan menyelamatkan sahabatku, Sasuke. Bukan kayak gitu ya, cuma emang dalam ini manga ya, karena memang ini bukan komik shonen sih kasarnya, jadi gue nggak bisa nyalahin Naruto juga. Dan gue juga sangat suka Naruto ya. Ngomong-ngomong Naruto, kemarin gue liat Instagram, bener, sebentar lagi bakal cetul ya, seneng banget gue. Oke, nah, jadi kesimpulannya gimana tentang manga ini? Kesimpulannya ya bisa gue bilang, manga ini itu adalah manga yang bisa dibilang wajib dibaca seperti Berserk ya. Buat yang penggemar manga justru ya. Karena ya nggak banyak manga yang tipenya seperti ini gitu. Tapi ya, walaupun ini seperti yang udah gue bilang salah satu manga yang gue suka, gue sangat membenci manga ini. Kenapa? Sebelum kalian nonton, gue harap kalian bisa menangkap maksud gue ya. Gue nggak bermaksud menjelekkan sang sensei Inoue Takehiko. Gue sangat menghormati dan gue juga sangat ingin mangaka sehat. Tapi untuk kasus Vagabond, gue nggak bisa terima. Kenapa nggak bisa terima? Ya terserah, intinya kan orang beda-beda ya. Ada yang dari kalian seneng banget, jadi bilang, iya sensei ini kasihan Takehiko Inoue, tidurnya cuma 3 jam sehari. Terus gini, dia perfeksionis. Oke, benar, itu oke. Karena tanpa kerja keras itu semua, Vagabond nggak bakal jadi manga sebagus ini. Oke, gua ngerti. Cuma masalahnya adalah begini ya. Ini manga itu sudah hiatus selama 8 tahun ya. Dan hal terbaik yang pernah gue dengar adalah pada Desember tahun kemarin dia bilang dia pengen ngelanjutin Vagabond. Pengen. Tapi dia nggak bilang tanggalnya kapan, artinya kapan. Lagi-lagi gue mengerti ya. Emang kalau kerja kayak gini itu harus ada inspirasinya, ada apa. Cuma, serius lah. Maksud gue gitu ya. Pengarang Hunter x Hunter ya. Walaupun sedang sakit itu ya, punggungnya parah banget ya, kalian baca dah. Dia itu tetap ngelanjutin Hunter x Hunter loh. Walaupun hiatusnya gila-gilaan juga. Tapi ada tetap dia keinginan, gak apa-apa gue bikin 1 chapter. Kemudian gue hiatus 1 tahun, gue sangat menghargai. Ya, bahkan ya
kasihan gitu. Cuma kalau untuk kasus Inoue Takehiko serius nggak bisa banget. Terus ada yang ngebandingin dia sama Sensei Kentaro Miura, pengarang Berserk. Oh man, please lah, jangan dibandingin sama pengarang Berserk lah. Pengarang Berserk itu sudah meninggal ya, jadi udah nggak bisa dilawan lagi kasarnya ya. Gue itu benar-benar sangat salut sama pengarang Berserk ya. Walaupun sakit-sakit, walaupun hiatusnya gila-gilaan, tapi tetap beliau itu tetap melanjutin sampai akhirnya meninggal gitu. Gue nggak bilang Sensei Takehiko Inoue meninggal atau gimana ya karena menghanyutkan. Jangan sampai. Cuma setidaknya tolonglah dibuat gitulah 1 tahun 1 chapter pun nggak apa-apa. Dan kalau kasarnya itu kalau memang nggak bisa menggambar manga, gue juga sangat paham gitu. Adalah sepertinya gue tak perfeksionis, tapi gue sih lebih pilih ya orang lain ngegambar dengan kualitas lebih rendah, tapi dia yang ngasih tahu cerita gitu. Setidaknya kita tahu konklusi ceritanya gitu. Kalau seperti ini kita sebagai pembaca itu seperti gigit jari. Ya lagi-lagi ya gue bukan yang mau berdebat dengan kalian. Memang metode yang gue sebutin tadi juga ada kekurangan. Tapi intinya gue di sini itu bukan mau memaksakan pendapat gue ke kalian. Gue cuma pengen kalian tahu kenapa gue kesel sama manga ini gitu ya. Dan gue juga nggak berharap diperbaiki gitu. Jadi kalian nggak usah di komentar ngasih tahu gue, enggak Takehiko ini gitu. Gue ngerti banget. Gue juga sering nonton YouTube gue ngelihat kenapa. Cuma yang paling bikin gue kesel adalah si beliau ini juga mengarang komik yang berjudul Real. Tahu kan Real? Ada ya. Aduh, gue nggak ada contoh. Sebentar, gue ambil dulu bukunya deh. Kebetulan ada di dekat gue kayaknya. Oh, ada di situ. Sebentar ya, gue ambil dulu bukunya. Nah, manga Real ini. Ya, ini sialnya, manga Real ini juga sangat-sangat bagus, ya. Dan beliau itu ngarang manga Real ini bersamaan dengan manga Vagabond. Ya jelas dong, bakal burn out, bakal capek abis. Karena pertama gambarnya itu emang udah gambar tingkat dewa. Terus seperti yang tadi udah gue bilang, komik Real ini juga ceritanya, gambarnya juga bagus. Ya kalian bayangin aja, gambar satu manga itu ya itu udah ngambil waktu dan tenaga yang cukup gila. Malah kan beliau memutuskan buat ngarang 2 judul. Ya gue itu sangat mengerti dong, itu bakal burn out, bakal capek banget gitu. Itu yang bikin gue sangat kesel banget itu. Gue bukan mau mengatur pekerjaan beliau, ingat ya, jaga lagi. Aduh, gue ngeri dah sebenarnya bikin review ini. Banyak dari kalian yang fanboy nanti malah maki-maki ya, tapi terserah lah. Intinya gue hanya mengutarakan apa yang ada di pikiran gue. Kenapa nggak diberesin satu dulu baru mulai yang lain gitu? Ujung-ujungnya kan ini siapa yang gigit jari siapa? Kita sebagai pembaca manga. Ya. Kita udah seneng, udah seru banget ngikutin. Ini berhenti. Vagabond berhenti. Jadi capek. Itu juga yang membuat gue, aduh ini kayaknya nggak dilanjutin dulu lah. Sampai nomor 33 aja udah capek belinya. Males gitu jadinya gitu. Jadi sebenarnya langkah penerbit Indo bilang Vagabond bakal dicetak ulang kalau si sang sensei ngelanjutin, itu sudah bener-bener tepat langkahnya gitu. Soalnya kasarnya kalau nggak dilanjutin mau ngapain dicetak ulang gitu. Kita kayak ngasih ke apa gitu, nggak ada hasilnya gitu ibaratnya gitu. Proyeknya nggak bakal selesai, walaupun bagus banget proyek itu. Gitu ya, itulah yang menyebabkan gue, jadi kesel gitu sama sang sensei. Lagi-lagi ya, gue sangat menghargai pilihan beliau. Beliau nggak mau melanjutkan manga ini juga nggak apa-apa, nggak gimana, gue nggak apa-apa. Cuma inilah pendapat gue gitu, ya. Jangan nanti ada yang komen, coba lu ngarang komik. Mau nggak lu capek-capek? Iya, gue ngerti. Gue juga mungkin kalau kecapean kayak sang sensei, gue bakal berhenti atau gimana. Gue ngerti banget. Cuma ya intinya gue sebagai pembaca juga nggak bisa dong. Oh, dia capek, sang sensei capek. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Vagabond nggak usah dilanjutin lagi, nggak apa-apa. Bagus ini. Nggak bisa gitu kan kasarnya. Tetap aja ada kekecewaan yang bakal gue pendem. Begitu maksud dari video ini ya. Jadi kalau menurut kalian Vagabond ini gimana? Tinggalin komentar deh ya. Gitu ya. Pokoknya ini manga itu ya jadi salah satu manga yang paling gue suka dan paling gue benci juga. Yang nggak paling sih sebenarnya masih ada Berserk dan lain-lain. Tapi itu bakal gue omongin di video lain.
Dan karena hal ini, Sang Sensei Inoue Takehiko ini nggak masuk top 10 gue ya. Karena, kesel gitu. Gitu deh. Ya udah, terima kasih udah nonton. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka dan juga tinggalin komentar ya mengenai pendapat kalian tentang Vagabond ini. Ya, lagi-lagi gue tegasin, gue nggak bermaksud menghina Sensei Takehiko Inoue. Gue sangat menghargai apapun keputusan beliau, tapi ya tetap aja itu bakal menyisakan rasa pahit di mulut gue gitu. Ya, karena ya komik ini tuh sebagus gitu. Gue sangat ingin melihat kelanjutannya gitu. Kasarnya ya, kalau kalian tanya, kalian pilih gue pilih One Piece atau Vagabond? Ya udah, kalau One Piece hiatus, Vagabond bakal lanjut. Gue pilih Vagabond. Sampai sesuka itu gue sama Vagabond gitu intinya. Oke, udah begitu aja ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.